Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Shalom. Mengingat sampai saat ini situasi belum kondusif karena pandemi COVID-19 menimbulkan dampak negatif di berbagai sektor dan berimplikasi pada aspek kehidupan baik sosial, ekonomi, dan kesejahteraan. Maka dengan penuh kesadaran, mari kita patuhi protokol kesehatan, menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan yang melibatkan banyak orang. Salah satunya adalah dengan melaksanakan ibadah yang masih dilakukan di rumah bersama keluarga melalui tayangan virtual seperti yang kita lakukan pada saat ini. Adapun tema ibadah saat ini adalah percaya akan rancangan Tuhan. Dengan harapan umat percaya bahwa Allah memiliki rancangan indah dalam hidup setiap orang, sehingga terdorong untuk hidup dengan penuh keyakinan, bukan kekhawatiran. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita masuki ibadah. Kita siapkan hati kita fokuskan pikiran kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, Allah kita yang hidup. Saya undang Ibu, Bapak, Saudara untuk bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian dari Kidung Jemaat 15, bait yang pertama. Berhimpun semua. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, meski ibadah kita masih tetap kita jalani bersama dengan keluarga di rumah kita masing-masing, bersama-sama kita khususkan dengan pengakuan yang demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang setia terhadap pekerjaan tangannya. Karena itu kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan kasih Yesus Kristus Tuhan kita turun atas saudara sekalian. Amin. Dipersilakan duduk bersama-sama, kita puji nama Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 21. Kita nyanyikan bait pertama dan bait yang kedua, Hari Minggu, Hari yang Mulia. Bahagia masuk dalam
Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, marilah kita terima hukum kasih pada pagi hari ini yang terambil dari Matius 22 ayat 37 sampai dengan yang ke-40, yang demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Jemaat Tuhan, dengan mengaca pada hukum kasih ini, dosa kita di hadapan Tuhan semakin nyata, yaitu ketika kita belum bisa menjalani hukum kasih ini dengan selengkapnya dan seutuhnya. Marilah kita menyesali dosa-dosa kita seraya dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 37B, bait pertama dan kedua, Batu Karang yang Teguh. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pertobatan kita di hadapan Allah mendatangkan pengampunan, di mana pengampunan itu Tuhan anugerahkan melalui dan di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah menyatakan karya penyelamatannya. Karena itu bersama-sama kita terima berita anugerah sebagaimana sabda Tuhan yang disaksikan di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12. Demikian sabdanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Selanjutnya petunjuk kehidupan yang baru yang akan kita nyatakan di dalam kita melangsungkan hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Diperintahkan oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam Injil Matius pasal 6. Secara khusus ayat 31 sampai ayat yang ke-33 yang demikian sabdanya. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok,
karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Demikian firman Tuhan, baik yang berisi berita anugerah, demikian juga petunjuk kehidupan yang baru. Bersama-sama kita sambut sabda Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 335. Kita nyanyikan bait pertama dan bait yang ketiga, Manusia yang Meluku. Bersama-sama kita mohon berkat Tuhan untuk pembacaan dan perenungan sabda Tuhan yang hendak kita renungkan bersama. Bersama-sama kita mohon tuntunan Roh Kudus di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang penuh kasih setia dan rahmat, yang senantiasa memperkenankan kami untuk senantiasa hidup di dalam rahmat-Mu, sehingga keberadaan hidup kami yang penuh dengan pelanggaran sekalipun Tuhan senantiasa berkenan pula untuk menyucikan. Dan pada saat ini kami yang bersama-sama merindukan pengajaran-Mu melalui pewartaan sabda Tuhan yang hendak kami dengar dan kami renungkan. Kami mohon Roh Kudus menerangi dan menguasai hati kami, sehingga sabda Tuhan boleh kami mengerti dan kami juga dimampukan untuk menyatakan di dalam kehidupan yang kami jalani. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa dan permohonan kami. Amin. Firman Tuhan bersama-sama akan kita baca sebagaimana kesaksian Injil Matius pasal 14. Injil Matius 14 akan kita baca mulai dari ayat 22 sampai ayat yang ke-33. Demikian sabda Tuhan. Yesus berjalan di atas air.
Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Demikian sabda Tuhan Yesus Kristus menurut Injil Matius. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, memeliharanya serta melaksanakan di dalam segenap hidupnya. Haleluya. Haleluya, 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 amin. Haleluya, 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 amin. Bapak, Ibu, Saudara jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sangat mudah bagi kita mengaku percaya dan mudah pula kita mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu sangat baik. Tuhan Yesus itu berkuasa. Tuhan Yesus itu maha kasih. Tuhan Yesus itu maha bijaksana dan terusnya. Semua ungkapan itu sangat mudah untuk kita katakan. Tetapi bagaimana realitas di dalam kehidupan yang kita jalani ketika kita berada dalam kondisi yang sulit, di dalam situasi yang penuh dengan ketakutan, di dalam tekanan-tekanan hidup, tatkala kita terhimpit oleh berbagai persoalan yang rumit dan sulit untuk kita selesaikan. Kadangkala kita yang mudah mengatakan seperti yang saya ungkapkan di depan tadi, kadangkala pengakuan kita tadi menjadi pudar. Bahkan ada pula di antara kita ketika menghadapi situasi betapa beratnya persoalan hidup yang sulit untuk kita selesaikan, membuat kita tidak dapat melihat dan tidak lagi dapat merasakan dan tidak lagi dapat menghayati kehadiran Allah
di dalam setiap kehidupan yang kita jalani. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi bacaan dan perenungan kita pada saat ini menjadi pengajaran yang mengingatkan kita sekalian terhadap kehadiran Allah yang penuh dengan kuasa yang kita percayai. Dari kesaksian bacaan ini kita bisa melihat setelah Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Bahkan ungkapan 5.000 orang ini banyak yang menyangkal. Loh nyatanya lebih loh, yang perempuan dan anak-anak enggak dihitung kok. Yang pasti Tuhan Yesus yang penuh dengan kuasa itu setelah memberi makan mereka dengan kenyang, Tuhan Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Demikian juga Tuhan Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya supaya untuk lebih dahulu pergi bertolak ke seberang. Dan Tuhan Yesus yang memerintahkan para murid untuk berangkat bertolak ke seberang lebih dulu, Tuhan Yesus sendirian naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Hal yang demikian ini sudah menjadi sesuatu yang senantiasa dilakukan oleh Tuhan Yesus, baik saat mengawali karyanya, pagi-pagi buta Tuhan Yesus menyendiri untuk berdoa, demikian juga setelah menyelesaikan pekerjaannya menjelang malam, Tuhan Yesus pun menyendiri untuk berdoa. Tetapi sayang di sini Injil Matius tidak menjelaskan apa alasan Tuhan Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk bertolak ke seberang lebih dulu. Hanya kalau di dalam Injil Yohanes, kalau kita bandingkan di dalam Injil Yohanes pasal 6, di sana tampak jelas kalau Tuhan Yesus memerintahkan murid-muridnya bertolak ke seberang lebih dulu, ini sebenarnya ada alasan yang tampak karena orang banyak yang telah diberi makan tadi ingin memaksa Tuhan Yesus untuk dijadikan raja mereka. Dan Tuhan Yesus menolaknya. Tentu dengan penolakan ini akan terjadi polemik, akan terjadi kekacauan dan akan terjadi permusuhan dari orang banyak itu yang menghendaki Tuhan Yesus untuk dijadikan rajanya. Tampaknya kalau di dalam Injil Yohanes di sana Tuhan Yesus tampak ingin menghadapi persoalan itu seorang diri, tidak ingin melibatkan muridnya. Tetapi kita tidak akan memperhatikan hal itu, hanya kita akan kembali ke teks yang kita renungkan. Dan ketika murid-murid mengiyakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus bertolak ke seberang, setelah beberapa mil jauhnya perjalanan mereka dari darat, dan pada saat itu jam 3 malam, saat itulah para murid mengalami serangan badai gelombang yang besar karena angin sakal. Kita sering menyebut atau paling tidak sering mendengar tentang sebutan angin sakal. Apa itu angin sakal? Menurut Kamus Bahasa Indonesia, angin sakal ini adalah angin yang bertiup dari arah jalannya kapal atau perahu. Tentu gelombang besar yang mengarah ke perahu yang ditumpangi oleh para murid saat itu akan mengancam keselamatan para murid yang berada di dalam perahu itu. Meski para murid yang saat itu sebagian besar berasal dari latar belakang para nelayan, tetapi kenyataannya mereka tidak mampu mengendalikan situasi badai yang ada
di lautan pada saat itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kondisi para murid yang terancam keselamatannya itulah Tuhan Yesus hadir, menjumpai, mendekati para murid dengan cara berjalan di atas air. Situasi para murid yang panik, yang penuh dengan ketakutan, seakan-akan pengalaman rohani para murid yang bersama Yesus selama ini menjadi sirna. Sampai-sampai mereka tidak dapat lagi berpikir dengan tenang, tidak bisa melihat dengan jelas, bahkan mereka hanya melihat apa yang menjadi persoalan yang dihadapinya. Sampai mereka berteriak histeris. Tuhan yang ada di depannya, yang hadir di hadapannya, mereka pandang sebagai hantu. Ketakutan dan kepanikan para murid ini membuat mereka tidak bisa melihat sesuatu yang baik, yang benar dengan jelas. Namun demikian Tuhan Yesus segera melihat situasi para murid yang berada di dalam suasana ketakutan, kepanikan. Tuhan Yesus segera menenangkan mereka dan menyatakan dirinya dengan berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Di sini Tuhan Yesus tidak membiarkan mereka, tetapi Tuhan Yesus dengan segera menenangkan mereka. Kehadiran Tuhan Yesus tampak melakukan sesuatu tindakan yang nyata bagi keselamatan para murid. Tampaknya para murid yang masih ketakutan itu masih membuktikan atau tetap ingin membutuhkan bukti. Betapapun yang hadir itu Tuhan Yesus yang tidak menenangkan hati para murid. Para murid yang ingin membutuhkan bukti dalam rangka menenangkan hati, dalam hal ini diwakili oleh Petrus. Petrus yang merupakan salah satu murid Tuhan Yesus yang sangat reaktif terhadap persoalan yang dihadapi. Maka perkataan Tuhan Yesus itu diresponnya oleh Petrus dengan pernyataan permohonan. Tuhan, apabila engkau itu suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Permohonan Petrus yang demikian itu tampaknya bukan sekedar Petrus ingin menyaksikan keajaiban atau ingin menyaksikan mujizat. Tetapi rasanya bila kita perhatikan ungkapan permohonan Petrus ini, Tuhan, apabila engkau itu suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Petrus tampaknya ingin mengalami mujizat itu secara langsung di dalam kehidupan yang dijalani. Tetapi di sisi lain ketika kita perhatikan permohonan Petrus yang demikian itu, Tuhan, apabila engkau itu suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Permohonan Petrus ini tentu dilandasi oleh keyakinan atau kepercayaan bahwa Tuhan Yesus yang selama ini diikutinya, dipercayai Tuhan Yesus mempunyai kuasa yang luar biasa dan mampu melakukan hal-hal yang tidak bisa dikerjakan oleh orang lain. Permohonan Petrus yang demikian itu tatkala merespon perkataan Tuhan Yesus,
Dari permohonan Petrus ini pun Tuhan Yesus tetap berkenan merespon. Apa kata Yesus? Datanglah. Seperti pada ayat yang ke-29. Dengan jelas Tuhan Yesus berkata, datanglah. Kalau boleh kita bahasakan dengan bahasa yang bebas, kemarilah. Demikian respon Tuhan Yesus. Maka Petrus pun penuh dengan keyakinan. Petrus segera meninggalkan perahu yang ditumpanginya, yang terombang-ambing oleh gelombang besar itu, dan berjalan di atas air untuk menghampiri, mendekat kepada Tuhan Yesus. Tetapi hal itu segera berubah ketika Petrus merasakan adanya tiupan angin yang menerpa tubuhnya. Maka timbullah ketakutan. Dan Petrus yang takut itu, yang merasa bimbang itu, tidak lagi bisa fokus terhadap Tuhan Yesus yang memberi perintah untuk datang kepadanya, sehingga Petrus mulai tenggelam. Namun demikian, Tuhan Yesus pun tidak membiarkan Petrus yang mulai tenggelam. Segera Tuhan Yesus menolongnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita perhatikan peristiwa Tuhan Yesus yang berjalan di atas air, yang disaksikan oleh para murid, peristiwa murid-murid Yesus yang menyikapi kehadiran Tuhan Yesus yang berjalan di atas air ketika menjumpai para murid yang sedang dalam situasi bahaya. Peristiwa ini sebenarnya juga dapat kita hayati sebagai yang menggambarkan kondisi orang percaya yang kadangkala ketika mengalami persoalan yang berat. Kita yang seringkali mengaku percaya, kita pun seringkali gagal fokus terhadap kehadiran Allah di dalam segala situasi yang kita alami. Ketika kita mengalami persoalan berat, kita tidak lagi bisa merasakan dan menghayati kehadiran Allah di dalam kehidupan yang kita jalani. Ketakutan Petrus ini membuat Petrus kehilangan kendali untuk tetap percaya kepada perkataan Tuhan Yesus. Karena itulah Tuhan Yesus menegur Petrus. Hai orang yang kurang percaya, mengapa kamu bimbang? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, teguran Tuhan Yesus ini mengingatkan kita sekalian bahwa teguran Tuhan Yesus yang mengingatkan kita sebenarnya kita diingatkan bahwa kehadiran Tuhan Yesus Kristus itu tidak ditentukan oleh seberapa besarnya iman kita. Juga tidak ditentukan sampai sejauh mana kita ini hafal ayat-ayat kitab suci. Sebab Tuhan Yesus yang senantiasa hadir di dalam kehidupan kita, itulah yang sesungguhnya menjadi hakikat dari Tuhan Yesus Kristus bagi orang percaya. Dengan perkataan, aku ini. Dan ini sebenarnya tidak mengingatkan kita ketika kita perhatikan di dalam peristiwa perjanjian lama, Tuhan Yesus menyatakan dirinya, aku adalah aku. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sehingga perkataan Tuhan Yesus terhadap murid-muridnya, aku
akulah ini. Kata ini menunjukkan Yesus yang senantiasa hadir, tidak bisa kehadirannya diformalkan oleh manusia. Kehadiran Allah tidak bisa diformalkan, dibatasi di dalam wujud peribadatan. Meskipun kita meyakini di dalam peribadatan ini, kita yakin, kita percaya bahwa Tuhan juga hadir. Tetapi dengan perkataan ini aku, atau aku ini. Dalam bahasa aslinya dipakai kata ego, eimi. Menunjukkan Tuhan itu berkenan hadir setiap saat, kapan saja dan di mana saja untuk menghadiri umat kepunyaannya. Dan dengan kehadiran Allah di dalam kehidupan kita, itu hanya dapat kita rasakan, itu hanya akan dapat kita lihat ketika di dalam kehidupan kita ada ketaatan, serta ada kesetiaan untuk melakukan yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Sehingga dengan kata lain boleh kita ungkapkan, kehadiran Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita itu tidak ditentukan oleh seberapa besarnya iman kita atau berapa jauh kita menghafal ayat-ayat kitab suci, tetapi ditentukan sampai di mana ketaatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus yang memberi perintah, pengajaran kepada setiap umat kepunyaannya. Hal inilah ketaatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus, inilah yang akan membuat kita mengaku, percaya bahwa Yesus adalah anak Allah yang kehadirannya memberi damai sejahtera. Karena itu memperhatikan tema kita pada saat ini, percaya akan rancangan Tuhan. Maka ketika kita mengaku percaya bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, maka pengakuan percaya kita itu harus mewujud, harus nyata di dalam ketaatan serta kesetiaan kita untuk melakukan kehendak Allah. Dan Tuhan yang hadir berkenan memberikan damai sejahtera di dalam kehidupan umat kepunyaannya. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah bersama-sama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat. Marilah memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja Kudus dan Am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk
bersama-sama kita mengungkapkan rasa syukur kita dan permohonan kita kepada Tuhan, kita ungkapkan di dalam doa. Dan juga tidak lupa kita akan sampaikan juga ungkapan syukur kita di dalam doa atas persembahan yang kita kumpulkan bersama dengan keluarga kita masing-masing. Dan nanti kita akhiri doa kita di dalam doa Bapa kami bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang maha baik, yang senantiasa setia memelihara kehidupan iman kami, sehingga betapapun keberadaan hidup kami, yang kadang kala penuh dengan kebimbangan, ketakutan, Tuhan senantiasa berkenan hadir, memberikan kekuatan, kemampuan bagi kami sekalian di dalam kami menyikapi segala persoalan yang kami hadapi. Demikian pula mohon berkat-Mu secara khusus bagi saudara-saudara kami, baik yang dalam kondisi sakit maupun yang lanjut usia. Lebih-lebih yang sakit yang saat ini dirawat di rumah sakit. Kami mohon Tuhan berkenan memberikan pertolongan dan Tuhan berkarya melalui para dokter, juga para medis, bahkan obat-obatan yang diberikannya. Tuhan pakai menjadi sarana untuk kesembuhan saudara-saudara kami. Demikian pula kami mengingat akan keberadaan keluarga-keluarga Kristen milik-Mu secara khusus yang terhimpun di dalam Persekutuan Gereja Kristen Jawa Bantul. Mungkin ada di antara kami yang putus asa, kehilangan semangat untuk melangsungkan hidup karena persoalan-persoalan yang dihadapi. Juga mungkin ada yang kecewa karena ungkapan-ungkapan yang didengarnya di dalam pergaulannya bersama dengan sesamanya. Kami mohon Tuhan teguhkan kembali akan pengharapan dan keyakinan iman saudara-saudara kami. Lebih-lebih di dalam kehidupan persekutuan dengan jemaat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sehingga persekutuan kami kembali menjadi persekutuan yang kokoh. Persekutuan yang menggambarkan arak-arakan yang penuh dengan semangat dalam melangsungkan perjalanan hidup menuju ke dalam kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera yang Tuhan janjikan dan Tuhan rencanakan bagi kebahagiaan umat kepunyaannya. Demikian pula ya Tuhan, kami mohon berkat-Mu di dalam kami mencukupi kebutuhan hidup kami masing-masing. Melalui pekerjaan yang kami lakukan, biarlah menjadi sarana di dalam kami menerima berkat Tuhan. Teguhkan iman kami di dalam kami mengabdikan diri kepada Tuhan Yesus Kristus. Meski kadangkala kami harus menghadapi situasi yang sulit, tatkala kami juga harus berhadapan dengan tantangan-tantangan yang harus kami sikapi dengan bijaksana. Kami mohon Roh Kudus yang akan menolong dan memampukan kami di dalam kami menyikapi semuanya itu. Demikian pula pergumulan anak-anak kami yang pada masa-masa pandemi ini
proses belajar mengajar anak-anak kami ada yang dirasakan sangat sulit karena sarana-sarana yang terbatas, bahkan dengan teknologi yang terus berkembang. Ada di antara anak-anak kami yang karena keterbatasan untuk memahami teknologi yang ada, menjadi hambatan untuk proses belajarnya. Betapapun demikian, biarlah anak-anak kami tetap memiliki semangat untuk melangsungkan belajar mengajarnya. Demikian pula ya Tuhan, pergumulan pemuda-pemudi gereja, baik yang sedang mencari pekerjaan, yang sedang mencari pasangan hidup, Tuhan tolong. Tuhan mampukan mereka untuk semakin dapat menghayati Tuhan yang senantiasa hadir menyertai dalam perjalanan hidupnya. Sehingga anak-anak muda milik-Mu tidak berlaku apa yang menjadi kemauan dan keinginannya sendiri, tetapi akan mengarahkan hidupnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Demikian pula ya Tuhan, kami mohon berkat-Mu di dalam kehidupan kami bergereja, menyadari persekutuan kami adalah bagian dari kehidupan bangsa dan negara ini. Kami mohon berkat-Mu untuk situasi bangsa ini, melalui pemerintahan bangsa ini yang terus berjuang dalam upaya menghentikan pandemi virus yang terus merebak. Kami mohon Tuhan berkati setiap usaha yang ditempuh oleh bangsa ini, bahkan bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. Sehingga kami semua yang menjadi pengharapan kami untuk kembali dapat berbakti bersama, beribadah di tempat ibadah, segera dapat kami jalani bersama-sama. Ya Tuhan, kami mohon pengampunan-Mu akan keterbatasan, kelemahan, bahkan pelanggaran-pelanggaran kami. Dan sekaligus kami meyakini semua pelanggaran dan dosa kami, karena pengasihan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berkenan untuk meniadakannya. Sehingga kami dipulihkan hidup di dalam kekudusan. Oleh sebab itu, ungkapan syukur kami sebagai yang telah beroleh pengampunan, persembahan kami yang kami kumpulkan bersama-sama dengan keluarga kami masing-masing, yang tidak kami himpun di dalam persekutuan di gereja ini. Tuhan kiranya memberkatinya. Dan Tuhan menolong menghantarkan masing-masing kami yang hendak menghantar persembahannya ke gereja. Juga mereka yang berada di perantauan yang ingin mengirimkan persembahannya melalui lembaga-lembaga keuangan yang ada. Biarlah Tuhan juga berkenan untuk memberkatinya. Karena itu ya Tuhan, kami percayakan kelangsungan hidup kami selanjutnya pada hari-hari yang akan kami jalani hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa setia mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama pengutusan yang dari Tuhan kita ungkapkan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 440 bait pertama dan bait yang kedua di Badai Topan Dunia.
gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang penuh. Bersama-sama bangkit berdiri, kita mengakhiri peribadatan kita dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa kita di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian kini dan sepanjang masa. Amin.